Selamat pagi, jumpa kembali dengan Perjalanan Semesta pada acara inspirasi untuk sapaan pagi di Selasa 20 Juli 2021. Bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, maka jikalau yang tersapa channel Perjalanan Semesta saudara-saudara muslim, maka perkenankan, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Idul Adha. Saudara, kita akan mohon pertolongan Tuhan dalam hening sejenak di dalam perjalanan kehidupan ini. Untuk menghayati sabda Tuhan, kita memohon pertolongannya supaya dimampukan mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Semua yang baru kami syukuri, kami imani sebagai anugerah Tuhan. Nafas yang baru, hari yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, tanggung jawab yang baru, harapan yang baru adalah wujud kasih Tuhan. Maka kami ingin mengasihi Tuhan dengan melaksanakan kehidupan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak mengawali hari ini dengan menghayati sabda Tuhan. Mampukan kami mengerti kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 18 adalah bacaan Perjanjian Lama leksionari hari ini. Tetapi dalam inspirasi sapaan pagi di Perjalanan Semesta ini hanya akan saya baca di 2 Samuel 8 ayat 1 demikian. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menghayati sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, kapal besar di tengah lautan bisa dikendalikan dengan pengendali yang jauh lebih kecil dari kapal itu. Kendaraan yang ada di darat, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar, arah tujuannya dikendalikan dan alat pengendali itu selalu jauh lebih kecil dari kendaraan yang dikendalikan. Pun demikian dengan pesawat terbang yang terbang jauh di ketinggian, bisa dikendalikan dengan alat yang jauh lebih kecil. Nah, kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita juga bisa digambarkan seperti kapal, pesawat, kendaraan yang harus dikendalikan. Persoalannya adalah siapa yang mengambil alih kendali dalam kehidupan kita. Kalau tadi di 2 Samuel 8, Raja Daud berperang untuk mengalahkan sesuatu yang dirasakan jahat. Dan ketika berhasil mengalahkan sesuatu yang dilihat jahat itu, mengambil alih kendali. Lalu cerita Alkitab dan catatan sejarah melaporkan bahwa pada masa pemerintahan Daud, Israel ada dalam situasi gilang gemilang kehidupan. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita perlu mengambil alih kendali. Jangan sampai kehidupan kita dikendalikan oleh amarah, oleh egoisme, oleh fanatisme, oleh semua hal yang negatif. Karena segala sesuatu yang negatif tidak akan pernah menghasilkan segala sesuatu yang positif. Jikalau kita enggan berbagi, berarti kita dikendalikan oleh spiritualitas pelit dan berkekurangan. Karena ketika orang dikendalikan hidupnya atau yang mengambil alih kendali kehidupan kita adalah spiritualitas berkelimpahan, maka tidak akan ada lagi yang sambat.
mengeluh kekurangan, mengeluh tidak punya apa-apa. Dan mentalitas itu masih sangat kuat mengendalikan kehidupan kita. Kita masih dikendalikan oleh keinginan diperhatikan daripada memperhatikan. Kita masih dikendalikan oleh keinginan untuk terluka atau merasa terluka jikalau ada sesuatu yang berseberangan dengan ekspektasi kita. Oleh karena itu, dalam hening sejenak sapaan inspirasi pagi di channel Perjalanan Semesta ini, mari kita mencoba untuk mengambil alih kendali kehidupan kita, untuk diarahkan, dikemudikan menuju ke sesuatu yang baik. Ilalang, musik, suara angin, gambar rumput yang bergoyang, semoga menolong bahwa gambar yang ada dalam video ini bisa bergerak-gerak karena ada yang mengendalikan. Siapa itu? Udara yang lebih kuat. Jikalau kemudian bisa dilihat dengan jernihnya pikiran, maka ada keindahan. Tetapi jika yang mengendalikan pikiran kita adalah kemunafikan, kebencian, kedegilan hati, ketidaksukaan, dendam, maka semua akan nampak tidak baik. Sekali lagi, semua tergantung dari siapa yang mengendalikan. Kalau yang mengendalikan adalah kuasa si jahat, segera ambil alih. Bisa jadi saudara-saudara ketika mendengar suara saya, ketika melihat video yang tampil di Perjalanan Semesta ini, saudara-saudara dikendalikan oleh ketidaksukaan, kebencian, kemunafikan, kedengkian, kedegilan, maka tidak akan pernah saudara-saudara menemukan keindahan di situ. Maka selamat mengambil alih kendali sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat melanjutkan perjalanan seperti perjalanan semesta yang tak akan pernah berhenti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ambil alihlah kendali kehidupan kami ya Tuhan, sesuai dengan arah yang Engkau kehendaki. Di tengah kegelisahan, di tengah kegundahan, di tengah pandemi, di tengah ketakutan, sering kehidupan kami salah kendali. Kami dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan negatif yang ada dan selalu bising di sekitar kehidupan kami. Maka melalui cerita Nabi Daud, Raja Daud yang mengambil alih ibu kota dari kekuatan si jahat untuk dikendalikan menjadi pusat kehidupan, pusat iman. Ajari kami untuk mengambil alih kehidupan kami dari si pengendali yang jahat. Kami ingin Tuhan menguatkan kami, menyembuhkan kami, menolong kami, dan menggenangi kami dengan sukacita. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian sapaan inspirasi pagi di channel Perjalanan Semesta. Pesan saya kembali, silahkan di like, di subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap pagi selalu mendapatkan sapaan dari Perjalanan Semesta. Share atau bagikan supaya semakin bertumbuh dan memberkati banyak orang. Tetapi jikalau saudara-saudara terganggu dan tidak merasa terberkati, silahkan melakukan sesuai dengan nurani saudara-saudara. Selamat pagi, selamat melanjutkan perjalanan. Tuhan memberkati.